Apakah Anda sudah mendengar berita menarik yang datang dari Israel? Tampaknya, cahaya aneh telah turun dari langit disertai suara yang meresahkan, membuat semua orang terdiam, bahkan mereka yang dikenal karena iman mereka yang kuat. Di atas itu, gempa bumi mengguncang Yerusalem, menempatkan kubah terkenal itu dalam risiko. Semua ini terjadi di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza, dengan ketegangan yang meningkat. Tontonan surgawi ini di atas Israel telah memikat perhatian banyak orang saat perayaan Paskah, dari orang biasa hingga para spesialis. Ini adalah teka-teki yang cukup menarik bahwa di tengah masa-masa sulit ini, Israel telah menjadi panggung untuk sebuah peristiwa menakjubkan yang berlangsung di kota suci Yerusalem, tempat yang kaya akan doa selama berabad-abad dan klaim yang diperebutkan. Namun tunggu dulu, masih ada lagi. Penduduk Yerusalem tidak percaya sama sekali mengikuti laporan tentang Yesus dan seorang malaikat yang dilaporkan berjalan di jalan-jalan kota. Mungkinkah ini hanya permainan cahaya? Saksi mata menggambarkan Yesus bersinar, dengan kerumunan berkumpul di sekitar sosoknya yang bercahaya. Malaikat juga dilaporkan turun, menciptakan pemandangan yang tidak seperti apapun yang pernah disaksikan sebelumnya. Di dunia modern, biasanya cerita seperti itu akan dianggap aneh. Namun, tampaknya ada gambar dan video langsung yang diambil oleh orang-orang yang hadir. Yesus, sosok yang dihormati dalam agama Kristen, dan sekumpulan malaikat diduga muncul di langit. Kedatangan makhluk ilahi ini telah memicu gelombang keajaiban dan kegembiraan di tengah konflik yang sedang berlangsung. Pesan apa yang terkandung dalam kunjungan luar biasa ini, dan mengapa Yerusalem dipilih sebagai latar belakang dari semua kota di dunia? Mari kita selidiki kemungkinan ini dengan membandingkannya dengan deskripsi Alkitab tentang kedatangan Yesus, untuk menyelidiki apakah sosok ini bisa menjadi antikristus atau hanya nabi palsu lainnya. Hari yang cerah di Yerusalem berubah menjadi momen yang tak terlupakan di Bukit Zaitun. Orang-orang di sana menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang akan selamanya terukir dalam ingatan mereka. Sosok bersinar berjubah putih yang menyilaukan, turun dari langit. Mengelilingi sosok ini ada makhluk bercahaya lainnya. Bentuk mereka mengingatkan pada malaikat. Orang pertama yang menyaksikan tontonan ini adalah sekelompok peziarah yang mengenali sosok itu dari lukisan dan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Mereka langsung terpesona oleh kemiripannya dengan Yesus. Rambut panjang, jenggot penuh, dan tatapan yang intens, semuanya cocok dengan gambar yang mereka sayangi. Seluruh pemandangan membawa aura pesona. Sosok itu sendiri bersinar dengan cahaya batin, membuat pengalaman itu sangat istimewa. Melihatnya terungkap di Yerusalem, kota yang kaya akan sejarah Alkitab, menambahkan lapisan penting lainnya. Seolah-olah sosok yang bersinar itu tidak cukup, malaikat luar biasa dengan sayap mereka yang berkilauan di bawah sinar matahari terwujud di sampingnya. Kerumunan yang menyaksikan peristiwa luar biasa ini diliputi oleh campuran kegembiraan dan kekaguman. Beberapa menangis air mata kebahagiaan, sementara yang lain memanjatkan doa dalam hati, diliputi rasa syukur karena menyaksikan keajaiban seperti itu. Berita tentang penampakan luar biasa ini menyebar seperti api. Orang-orang yang ingin melihat sendiri berbondong-bondong ke Bukit Zaitun, mengubahnya menjadi tempat berkumpul yang semarak. Media sosial dipenuhi dengan cerita dan gambar pribadi, sementara beberapa gambar kabur, sedangkan yang lain menangkap sosok dan malaikat dengan detail yang menakjubkan. Menariknya, ini bukan peristiwa tunggal. Selama beberapa tahun terakhir, kejadian serupa telah dilaporkan di langit Israel, dari tahun 2016 hingga 2023. Orang-orang percaya di Yerusalem secara konsisten menyaksikan cahaya surgawi ini, yang sering disertai dengan turunnya sosok yang menyerupai Yesus dan malaikat. Jadi, apakah itu siang atau malam, tampaknya Yerusalem memiliki tempat khusus dalam fenomena yang berulang ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus seharusnya kembali ke bumi suatu hari nanti, seperti yang dia janjikan sebelum pergi ke surga. Orang-orang telah menunggu ini selama bertahun-tahun, memikirkan bahwa akan menjadi waktu yang sangat membahagiakan. Alkitab menggambarkan kembalinya Yesus sebagai peristiwa dramatis yang besar, dengan dia kembali dengan cara yang kuat dan mulia, dikelilingi oleh para malaikat. Anda dapat membayangkan betapa terkejutnya semua orang melihat Yesus dan para malaikat muncul bersama di Bukit Zaitun. Yerusalem memegang tempat khusus dalam Yudaisme dan dianggap sebagai kota tersuci bagi orang Yahudi. Tembok barat berdiri sebagai penghubung yang berharga ke kuil kuno mereka, dan mendapatkan kembali kendali atas Temple Mount merupakan prioritas utama. Kristen juga melihat Yerusalem sebagai tempat suci, karena di sanalah banyak peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus terjadi,
terutama penyaliban dan kebangkitannya. Gereja Holy Sepulchre, yang dibangun di tempat di mana Yesus diyakini telah disalibkan dan dikuburkan, sangat penting bagi orang Kristen di seluruh dunia. Dalam Islam, Yerusalem berada di peringkat kota tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kubah batu dan Masjid Al-Aqsa, yang terletak di Temple Mount, memiliki makna mendalam dalam tradisi Islam. Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh dari bawah kubah batu pada malam hari. Perselisihan mengenai situs-situs keagamaan di Yerusalem telah memicu konflik di antara tiga agama besar, yang menyebabkan perang, pemberontakan, dan ketegangan diplomatik sepanjang sejarah. Meskipun sejarahnya yang kaya, masih banyak ketidakpastian tentang Yerusalem, dengan pertanyaan arkeologi dan topografi historis yang belum terselesaikan. Sementara Yerusalem telah membentuk peristiwa sejarah yang signifikan, catatan sejarah seringkali tidak lengkap, dan deskripsi sastra bisa jadi tidak jelas. Ada kepercayaan bahwa seseorang mungkin ingin menghapus identitas asli Israel dari sejarah. Ide ini sudah ada sejak lama. Baru-baru ini, ada contoh di mana orang Palestina menghancurkan bagian-bagian lama Yerusalem, terutama di dekat Temple Mount. Bagian-bagian ini penting karena mereka menunjukkan bahwa orang Israel kuno, terutama orang Yahudi, ada di sana. Meskipun setiap orang dapat melihat kehancuran ini terjadi, PBB telah memilih untuk mengabaikannya. Kehancuran menjadi begitu buruk sehingga beberapa tahun yang lalu, anggota Kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Eric Corr mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu. Mereka membuat undang-undang yang disebut Undang-Undang Pelestarian Temple Mount untuk memprotes perubahan yang dilakukan oleh orang Palestina di situs tersebut. Kanner dan timnya ingin berhenti memberikan uang kepada otoritas Palestina sampai mereka berhenti menggali di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kanner bahkan menunjukkan gambar kerusakan yang disebabkan oleh penggalian tersebut, termasuk meratakan bagian-bagian Temple Mount dan menghancurkan benda-benda kuno yang ada di sana sejak kuil pertama dibangun. Kanner mengatakan ini adalah hal yang mengerikan untuk dilakukan, seperti menyerang sesuatu yang sangat penting bagi keyakinan orang-orang. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya pemimpin Palestina ingin memutus hubungan antara orang Yahudi dan Kristen serta tempat suci. Kebingungan yang kita lihat berputar di sekitar Yerusalem saat ini mencerminkan jalinan agama yang rumit di seluruh dunia. Dalam banyak hal, Anda dapat mengatakan Yerusalem sudah bertindak sebagai semacam ibu kota agama bagi seluruh dunia. Saat kita menggali lebih dalam masa lalunya, kita menemukan bahwa beberapa hal yang kita pikir kita ketahui tentang sejarah Yerusalem mungkin perlu dilihat kembali. Satu tantangan besar adalah bahwa Yerusalem telah ditinggali dan dibangun kembali berulang kali selama hampir 6.000 tahun. Banyak sejarah yang ditumpuk satu di atas yang lain, dan setiap kali kota itu dibangun kembali, orang-orang akan menggunakan kembali batu dan bahan-bahan lama. Hal ini membuatnya sulit bagi para arkeolog untuk mengurai lapisan sejarah yang terkubur di bawah permukaan. Ditambah lagi, Yerusalem terletak di punggung bukit yang berbukit, yang membuat segalanya menjadi lebih rumit ketika Anda mencoba memahami tata letaknya dari waktu ke waktu. Bentuk kota juga telah berubah, dengan lembah-lembah yang diisi dan nama-nama tempat yang bergeser. Semua perubahan dan lapisan sejarah ini membuat sulit bagi kita untuk sampai pada kesimpulan yang solid tentang masa lalu Yerusalem. Namun, bahkan di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal tetap jelas. Alkitab, kitab suci agama Yahudi dan Kristen, menawarkan kita perspektif unik tentang signifikansi Yerusalem. Ia memberitahu kita bahwa Yerusalem memegang kunci untuk memahami rencana Tuhan untuk penebusan manusia. Dalam Alkitab, Yerusalem digambarkan sebagai simbol otoritas Tuhan atas dunia dan hubungan khususnya dengan orang-orang Israel. Itu adalah tempat di mana kehadiran Tuhan dirasakan dengan cara yang kuat dan di mana janji-janjinya kepada umatnya terpenuhi. Ide ini telah menjadi pusat iman orang percaya selama ribuan tahun, mengingatkan mereka bahwa Yerusalem lebih dari sekadar kota. Itu adalah simbol suci harapan dan janji. Mari kita lihat lebih dekat prediksi khusus tentang masa depan Yerusalem. Pada tahun 1517, Ottoman menaklukkan Yerusalem, tepat 300 tahun sebelum nubuat tertentu dibuat. Mereka memegang kendali hingga tahun 1917, ketika Inggris mengambil alih, menandai 400 tahun atau 8 Yobel. Setelah ini, Yerusalem memasuki periode yang dikenal sebagai tanah tak bertuan selama 1 Yobel. Nubuat tersebut menyatakan bahwa dari tahun 1917 hingga 1967, kita akan menyaksikan hasil dari Yobel ke-9. Meskipun Israel menjadi sebuah negara pada tahun 1948,
kendali penuh atas Yerusalem tidak ditetapkan sampai tahun 1967 setelah Perang 6 Hari. Selama masa transisi, Yerusalem memang disebut sebagai tanah tak bertuan, seperti yang diprediksi. Saat itu, seperti yang dinubuatkan pada akhir Yobel ke-9, Yerusalem kembali ke kendali Yahudi, yang menandakan dimulainya masa Mesias. Sungguh luar biasa betapa akuratnya prediksi ini. Sekarang, mari kita maju cepat ke Yobel ke-10, yang membawa kita ke masa kini dan berakhir pada tahun 2017. Peristiwa penting apa yang terjadi pada tahun 2017? Saat itulah Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke sana. Sekali lagi, kita melihat Tuhan mengatur peristiwa untuk membuka jalan bagi kedatangannya kembali. Perlu dipertimbangkan bahwa mungkin kepresidenan Donald Trump bukanlah suatu kebetulan. Mungkin Tuhan menempatkannya di kantor karena alasan ini, di antara alasan-alasan lainnya. Sepanjang sejarah, berbagai presiden, seperti Harry Truman pada tahun 1948, telah mendukung Israel. Pengakuan Truman terhadap Israel sebagai negara merdeka menetapkan preseden penting. Dengan semua kejadian luar biasa ini, terbukti bahwa Tuhan sedang menyiapkan panggung untuk kedatangan kembali Yesus Kristus, yang jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Banyak dari kita percaya bahwa Yerusalem, khususnya, memegang signifikansi spiritual yang unik sebagai epicentrum bumi. Kepercayaan ini berasal dari sejarah kuno, di mana Melkisedek, Raja Salem, mengganti namanya menjadi Yerusalem. Melkisedek dianggap sebagai raja pertama Yerusalem dan diakini oleh banyak orang sebagai tokoh yang sama yang kemudian menjadi Yesus Kristus. Yerusalem adalah tempat di mana Mesias kita berjalan di bumi, tempat Dia mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita, di mana Dia dengan penuh kemenangan bangkit dari kematian, dan di mana Dia naik ke surga. Itu juga tempat di mana Dia telah bernubuat untuk kembali memerintah bumi. Mengingat peristiwa ajaib baru-baru ini, pentingnya Yerusalem yang berkelanjutan sepanjang sejarah dan rencana ilahi Tuhan, kita dapat melihat jalan yang jelas menuju keselamatan. Trompet melambangkan hal yang berbeda, tergantung pada kedudukan seseorang di hadapan Tuhan. Bagi orang percaya, trompet menandakan awal dari semua yang kita harapkan dan telah dijanjikan, jalan menuju keselamatan dan semua berkat-Nya. Tetapi bagi mereka yang menentang Tuhan, trompet menandakan penghakiman yang kejam dan akhir dari rencana manusia yang menentangnya. Peristiwa paling penting yang diantisipasi oleh orang percaya adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Peristiwa ini menandai momen penting dalam sejarah di mana Yesus kembali sebagai penguasa tertinggi yang menegakkan pemerintahan Tuhan di bumi. Namun, sebelum itu akan ada pertempuran dan penghakiman yang harus diatasi. Hari ini, kita akan menyelidiki peristiwa penting ini, kedatangan Yesus Kristus untuk memulihkan pemerintahan Tuhan di bumi, sebuah momen yang signifikan dalam sejarah alam semesta. Mari kita luangkan waktu untuk menjelajahi bagian-bagian ini dari sudut pandang Markus dan Lukas. Markus 13 melukiskan gambaran yang jelas tentang peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan kembali Anak Manusia. Ia menggambarkan saat hail yang besar, dengan matahari yang menggelapkan, bulan menahan cahayanya, dan bintang-bintang jatuh dari langit. Kekuatan-kekuatan langit akan gemetar, menandakan kedatangan Anak Manusia yang sudah dekat dalam segala kemuliaannya. Dia akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari setiap sudut bumi dan sekitarnya. Sama halnya, Lukas 21 menyajikan narasi yang menarik tentang tanda-tanda yang mengabarkan kedatangan kembali Anak Manusia. Ia berbicara tentang kesusahan di antara bangsa-bangsa, dengan orang-orang yang dicengkeram oleh ketakutan dan antisipasi dari apa yang akan datang. Lautan akan bergemuruh, dan hati manusia akan mengecewakan mereka saat mereka menyaksikan goncangan dari kekuatan surga. Namun, di tengah kekacauan, ada harapan ketika tanda-tanda ini mulai terungkap. Itu adalah sinyal untuk mengangkat kepala kita dan melihat ke atas, karena penebusan kita sudah dekat. Kedua bagian ini menawarkan gambaran yang kuat tentang pergolakan kosmik dan campur tangan ilahi. Mereka mengingatkan kita untuk tetap waspada dan berharap, mengetahui bahwa meskipun ada kekacauan, kedatangan Yesus Kristus membawa penebusan dan keselamatan bagi mereka yang percaya. Lukas selalu memiliki caranya sendiri untuk menjelaskan hal-hal dengan cukup rapi, sehingga ketiga tempat ini memberi kita gambaran yang baik tentang periode waktu itu, yang mencakup sebagian besar hal penting yang sedang terjadi. Ada tanda-tanda di langit yang biasanya kita hubungkan dengan meterai ke-6 dalam Wahyu 6 ayat 12-17, dan tanda-tanda ini muncul tepat setelah masa sulit yang disebut kesengsaraan.
Kita sering berpikir bahwa meterai kelima adalah saat ketika hal-hal menjadi sangat sulit dengan banyak orang kudus yang dianiaya. Jika Anda membolak-balik Wahyu, Anda akan menemukannya tepat sebelum meterai ke-6. Ada juga pembicaraan tentang goncangan besar, terutama di surga, tetapi ternyata bumi juga mengalami goncangan hebat. Ketiga tempat tersebut menyebutkan bagaimana orang-orang di bumi bereaksi ketika mereka menyadari Yesus akan datang. Mereka bereaksi cukup negatif, berduka, berkelahi, dan merasa sangat takut tentang apa yang akan datang selanjutnya. Hal besar lainnya adalah Yesus muncul di atau di awan, yang merupakan tema utama dalam Alkitab dan dibicarakan berulang-ulang. Ini adalah sesuatu yang harus kita harapkan. Tepat di awal pertunjukan, Anda akan mendengar trompet keras atau mungkin teriakan, seperti ketika Yesus mengutus malaikat-malaikatnya, seperti yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 31. Kemudian, ada pengumpulan orang-orang kudus, yaitu orang-orang pilihan dari seluruh penjuru, yang merupakan masalah besar lainnya yang disebutkan di sini. Dengan demikian, kita memiliki ide yang cukup bagus tentang apa yang akan terjadi selama waktu ini. Baiklah, untuk menyelami sedikit lebih dalam, kita menuju ke Wahyu, khususnya pasal 11, tepat setelah bagian tentang dua saksi. Saya harus menyebutkan bahwa pembicaraan ini adalah tindak lanjut dari seri 7 bagian yang baru saja saya selesaikan. Akhir dari cerita itu, kedua saksi hidup kembali, dan apa yang mereka lakukan? Mereka bertemu dengan Kristus di udara. Itulah yang terjadi ketika Kristus kembali. Sekarang, mari kita fokus pada trompet ketujuh. Ingat bagaimana saya menyebutkan dalam narasi saya bahwa ayat 14 adalah cara untuk mengalihkan fokus kembali ke garis waktu yang terhenti di akhir pasal 9. Beberapa detail lain dalam pasal 10 dan 11 ayat 1-13 berfungsi sebagai catatan samping, tetapi penting untuk memahami keseluruhan cerita dalam Wahyu. Jadi, Wahyu 11 ayat 15-19 berbunyi seperti ini. Kemudian malaikat ketujuh meniup trompetnya, dan ada suara-suara nyaring di surga yang mengatakan, "Kerajaan-kerajaan dunia ini sekarang milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya." 24 penatua yang duduk di tahta mereka di hadapan Tuhan tersungkur dan menyembahnya. Mereka berkata, "Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang ada. Karena Engkau telah mengambil kekuatanmu yang besar dan telah mulai memerintah. Bangsa-bangsa marah, tetapi murka-Mu telah tiba. Saatnya telah datang untuk menghakimi orang mati dan memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, dan juga orang-orang kudus-Mu, serta semua orang yang takut akan nama-Mu, dari yang kecil sampai yang besar. Sudah waktunya untuk membinasakan semua yang menyebabkan kerusakan di bumi." Kemudian, di surga, Bait suci Allah terbuka dan tabut perjanjiannya dapat dilihat di dalamnya. Ada kilatan petir, gemuruh guntur, gempa bumi, dan hujan es yang dahsyat. Sekarang, trompet ketujuh berfungsi sebagai proklamasi, dan wabah, kilat, guntur, gempa bumi, serta hujan es yang menyertainya terdengar sangat tidak menyenangkan, seperti wabah memang. Namun, masih ada lagi yang akan datang, tepatnya 7 cawan atau mangkuk murka Allah. Trompet ketujuh menandai kedatangan Kristus dan dimulainya pemerintahan Allah. Saya selalu tertarik bagaimana Allah mengaturnya dengan cara ini, mengumumkan semua ini, tetapi masih banyak masalah di depan. Sekarang, ini adalah pertanyaan yang membingungkan saya. Berapa lama ketujuh malapetaka terakhir ini berlangsung? Sebenarnya, kita tidak tahu. Jika Anda melihat melalui pasal 15 dan 16, yang tidak akan saya bahas secara mendalam, saat ini Anda tidak akan menemukan penanda waktu apapun. Hanya tertulis bahwa satu hal terjadi setelah yang lain, 7 kali untuk 7 tulah. Tampaknya semua itu terjadi secara berurutan, satu demi satu, tetapi durasinya tidak ditentukan. Tebakan yang masuk akal mungkin sekitar setahun untuk keseluruhan rangkaian, mengingat gagasan bahwa satu hari melambangkan 1 tahun dalam konteks hari Tuhan. Namun, tidak disebutkan secara rinci, jadi secara teoritis, itu bisa terjadi dalam sehari, atau mungkin tidak. Jadi, berapa lama tebakan Anda? Sama bagusnya dengan tebakan saya. Semua peristiwa ini mengarah pada kedatangan Kristus. Ini seperti hari-hari peperangan lama, di mana mereka akan melunakkan musuh sebelum meluncurkan invasi besar-besaran. Mereka akan memasang meriam dan membom musuh dari jauh sebelum mengirim pasukan darat. Itulah yang dilakukan oleh 7 tulah terakhir ini. Mereka seperti awal dari hal-hal yang mengerikan. Air yang membumbung tinggi berubah menjadi darah, panas yang menyengat, kegelapan dan rasa sakit, serta mengeringnya Efrat untuk membuka jalan bagi raja-raja timur. Dan akhirnya,
Itulah ketujuh adalah gempa bumi besar. Mari kita lihat lebih dekat yang satu itu. Itu adalah gempa bumi besar, finale dari botol atau mangkuk ketujuh, atau malapetaka terakhir. Kemudian, malaikat ketujuh menuangkan mangkuknya ke udara, dan suara yang dahsyat bergema dari bait suci surga dari tahta yang menyatakan, itu dilakukan. Tiba-tiba, ada gemuruh guntur dan kilatan petir, serta gempa bumi kolosal yang mengguncang bumi, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui semua kejadian seismik dalam sejarah manusia. Gempa bumi ini bukan hanya tremor lokal, ia mengguncang seluruh dunia seolah-olah Tuhan sendiri mengulurkan tangan, meletakkan satu tangan di satu sisi khatulistiwa dan yang lainnya di sisi yang berlawanan, memberikannya satu goncangan kolosal. Tidak ada yang seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan dahsyat ini, kota besar itu hancur menjadi 3 bagian, dan kota-kota di seluruh dunia jatuh. Babel besar, yang mewakili semua yang menentang Tuhan, menghadapi murkanya secara langsung. Pulau-pulau menghilang ke dalam kedalaman, dan gunung-gunung tampak menghilang dari langit. Di atas, hujan es seberat 1 talenta masing-masing menghujani kemanusiaan. Ya, itu adalah pemandangan yang cukup liar. Dalam kitab Wahyu 16 ayat 21, kita melihat bahwa meskipun terjadi gempa bumi besar, orang-orang mulai mengutuk Tuhan karena hujan es raksasa itu. Ini hampir seperti adalah harapan terakhir mereka sebelum mereka diratakan. Saya tidak mencoba untuk bercanda tentang hal ini, tetapi begitulah tampaknya. Yang menarik adalah betapa miripnya ini dengan terompet ketujuh. Ada pengumuman besar, kemudian semuanya berakhir kembali di pasal 11, yang berbicara tentang seluruh dunia menjadi kerajaan Tuhan. Di sini, ada pengumuman besar lainnya, diikuti oleh lebih banyak gempa bumi dan hujan es. Saya yakin akan ada lebih banyak guntur dan kilat juga. Jadi, ini seperti kita memulai dan mengakhiri dengan pertunjukan besar. Sulit untuk memahami seberapa banyak kehancuran dan kekacauan yang ada. Itu adalah tanda kekuatan Tuhan yang sangat besar. Semua untuk menunjukkan kedatangan putranya dan menyiapkan segalanya untuk gambaran akhir yang besar. Kristus turun dengan sorak-sorai suara malaikat agung dan ledakan trompet saat dia datang. Disitulah kita berbicara tentang penghakiman. Semua hal yang berat untuk menghibur mereka yang sedih sebenarnya lebih seperti memberi penghiburan kepada mereka yang berduka di Sion. Saat kita menjelajahi diskusi ini, jelas bahwa Yesus bukan hanya tokoh sejarah atau ikon agama yang jauh. Dia terlibat erat dalam terungkapnya sejarah manusia, dari kedatangan pertamanya hingga kedatangannya yang dijanjikan. Apa yang telah kita lihat dalam nubuat-nubuat ini sangat mengagumkan. Bagi sebagian orang, gagasan tentang akhir zaman bisa menakutkan. Tetapi di tengah semua kekacauan dan ketidakpastian, ada pesan harapan dan kepastian. Misi Yesus bukan hanya tentang berkhotbah, tetapi tentang menawarkan keselamatan dan penebusan bagi semua yang percaya kepadanya. Janjinya untuk kembali bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah mercusuar harapan bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi, jika Anda merasa cemas tentang akhir zaman, ingatlah bahwa Yesus bersama Anda setiap langkah. Dia telah menaklukkan dosa dan kematian, dan Dia akan kembali untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Jangan biarkan rasa takut melumpuhkan Anda. Sebaliknya, percayalah kepada Yesus dan rencananya untuk masa depan. Percayalah kepadanya bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai juru selamat dan Tuhan Anda. Biarkan cinta dan kasih karunia-Nya memenuhi Anda dengan kedamaian, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Anda aman di tangan-Nya. Saat Anda menunggu kedatangan-Nya, jalani setiap hari dengan iman dan tujuan. Bagikan pesan harapan-Nya dengan orang lain. Akhir zaman mungkin tidak pasti, tetapi satu hal yang jelas, Yesus akan datang kembali, dan mereka yang percaya kepadanya tidak perlu takut. Jadi, terimalah janjinya, pegang teguh iman Anda, dan nantikan hari mulia ketika Dia akan kembali untuk membereskan segala sesuatunya. Jika Anda suka dengan video ini, pastikan untuk subscribe, tekan tombol suka, dan bunyikan bel untuk pembaruan di masa mendatang. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, dan kami berharap dapat berbagi konten yang lebih menarik dengan Anda di video kami berikutnya.